Ternyata saudara-saudara, kalau bandara Sultan Hasanuddin digulung sampai ke Monas, ternyata bandara itu juga Monas. Kutanya dulu sama abang. Kutanya dulu sama. Parah ini. Kutanya dulu sama. Sahabat-sahabat dimanapun berada, saya Zulkifli M. Abbas mengharapkan sahabat-sahabat semua untuk kemudian mensubscribe, like, dan juga men-share channel kita ini. Salam Tauhid, salam satu Tuhan. Apakah Yesus Monas? Bukan. Kok, gimana ceritanya Yesus Monas? Monas itu Bapak. Yesus adalah jalan ke Monas. Hakikatnya sama nggak? Jangan bawa Monas dulu ini. Ya nggak apa-apa, supaya kalian mengerti. Sesederhana itu. Karena Yesus itu mengidentikan dirinya jalan. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Maksudnya adalah jangan kau melalui jalan Paulus, jangan kau melalui jalan yang lain, tapi melalui aku. Apa yang aku ajarkan? Tuh, apa yang kau lakukan? Itu yang kau praktekkan. Apa yang saya lisankan? Itu yang kau dengarkan. Apa yang saya kerjakan? Itu yang kau kerjakan. Itu maksudnya melalui aku. Bukan malah menuhankan aku supaya kau sampai kepada Bapa. Sembahlah aku supaya kau sampai kepada Bapa. Bukan begitu. Barang siapa yang percaya kepadaku, Yohanes 14 nomor 12, dia juga akan melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Betul. Nah, terus kenapa Kristen di gereja menyembah Yesus? Abang yang nggak ngerti. Abang tanya pada jamaat juga pasti akan menjawab, bang. Abang itu terlalu kecil itu pertanyaan begitu. Kan udah dijawab. Untuk sampai kepada Bapa, abang juga tahu harus melalui Yesus. Ya, melalui Yesus itu yang bermasalah. Kok bermasalah pula? Iya, karena melalui Yesus itu maksud Anda menyembah Yesus. Iya kan? Memuji dan mengagungkan. Nah, itu kan lucu. Ketika Anda beribadah menyembah kepada objek, berarti dia objek ini yang paling tertinggi. Karena Anda kemudian menjadikannya sebagai sembahan. Ketika Anda mengatakan kami menyembah Yesus dan juga menyembah Bapa, berarti Anda sudah syirik, menduakan Tuhan. Sedangkan melalui aku untuk sampai kepada Bapa, maksudnya melalui ajaranku, bukan beribadah menyembahku. Itu syirik namanya. Ketika Anda mengakui pencipta langit dan bumi itu Bapa, lalu kemudian ada ciptaannya bernama Yesus, untuk sampai di sana Anda kemudian menganggap dia itu adalah Bapa itu sendiri. Tidak ada yang sampai kepada Bapa tanpa melalui Yesus. Maka dengan menyembah Yesus kita akan sampai kepada Bapa. Itu keliru. Yesus juru selamat. Lah, keliru lah bang. Keliru sangat itu bang. Aduh, karena Anda menyembah jalan. Di mana jalan ini justru mengarahkan Anda untuk menyembah kepada sana Bapak. Bukan ke saya ini hanya juru tunjuk. Kepada siapa kamu harus tunduk, kepada siapa kamu harus menyembah. Akulah orangnya yang menunjukkan itu. Maka Yesus katakan juru selamat, bukan sang pemberi selamat. Dia cuma juru, sama seperti juru parkir. Bukan parkir, tapi juru parkir. Juru masak, bukan berarti dia masakan, tapi dia juru masak. Juru kemudi, bukan berarti dia kemudi, tapi dia mengarahkan kemudi. Sekarang gini bang, di Islam pun harus mengikuti Nabi Muhammad kan? Yes. Iya, sama kita bang. Tapi kami tidak menyembahnya seperti kalian. Tapi kan ikutin perintah semuanya. Ya, mengikuti perintahnya. Adakah kemudian perintahnya menuhankan dirinya, menyembah dirinya untuk sampai kepada Allah? Ya memang di kekristenan juga nggak ada. Lah, begitu. Kalian mendudukkan Yesus itu sebagai Bapa itu sendiri yang turun ke bumi menjadi manusia, betul? Bukan kita yang menduduk. Itu yang sederajat dengan Yesus di surga. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Ini yang kalian sembunyikan, ternyata Yesus dan Bapa sederajat. Oh, ini nggak begitu bang. Nah, tadi dengar nggak teman-teman? Dia tadi mengatakan bahwa Yesus dan Bapa sederajat, betul nggak?
Gini bang, gini bang ya. Betul nggak? Saya ulang dulu. Betul tidak Anda tadi mengatakan Yesus dan Bapa sederajat? Gini bang, ketika dia di surga, itu kan dulu di sebelah kanan Bapa. Memang dia penghuni surganya bang. Dia menyiapkan rumah di surga untuk kita yang percaya kepada Yesus. Untuk kita, untuk kaumnya Bani Israel, jangan kita. Yesus setiap berkata itu bukan untuk kita, nggak ada untuk Enggak kita. gitu bang, ajaran Tuhan Untuk itu kaumnya. Enggak, ajaran Tuhan itu untuk semua umat manusia bang. Tidak ada itu. Ketika Anda mengatakan untuk semua umat, Yesus berbicara setiap saat itu untuk kaumnya Bani Israel. Tidak pernah dia berbicara untuk non-Israel, nggak pernah. Yesus menawarkan jalan itu hanya untuk kaumnya saja, bukan kepada bangsa lain. Tapi tadi Anda sudah membuka rahasia Anda kok. Enggak, bukan ya. Anda sudah membuka tadi Anda Bukan, mengatakan sederajat. Enggak ada saya gitu. Gini. Bukan. Abang cuma pelintir omongan. Jadi sudah benar konsep yang kalian sembunyikan itu, jalan menuju Monas adalah Monas, Bandara Sultan Hasanuddin adalah Monas. Udah selesai. Sederajat kan? Gini maksudnya itu bang, gini ya. Segala sesuatu yang diinginkan Bapa kan memang melalui Yesus Kristusnya, yang Sang Firman itu sendiri, untuk disampaikan kepada umatnya bang. Masalahnya di Saudara, mana? Anda menyetarakan, mensederajatkan Yesus yang manusia ciptaan dengan pencipta langit dan bumi. Gak ada saya bilang gitu bang. Alamak. Ya udahlah. Anggap saja Selamat tidak. sore. Ada apa dengan sore bang? Iya, karena mulut kau itu menghina terus Kristen. Hah? Hah? Apa? Ini parah nih. Bukan parah. Dari tadi saya dengar terus si Juma ini mungkin anak babi, dia ini anak binatang. Bapak. Iya bapakmu gua kan. Yang sama mamamu. menyembah makhluk yang mati dengan jalan Iya, kutuk nggak ada itu. urusan bapakmu di situ. Uruslah agamamu. Enggak, Ya. saya tanya. Menyembah manusia yang mati dengan jalan kutuk di atas Itu salib nggak ada urusanmu situ, babi. Nggak ada urusanmu. Ya, aku jawab. Urusan Kristen itu dia Diam kau leman. sembah setan segala macam, nggak ada urusanmu. Jangan diturunin moderator, jangan diturunin, biarin. Gini. Jangan turunin. Itu anak babi itu, binatang itu. Sebentar leman. Hanya menghujat saja Jangan kau terus buat dia. malu. Jangan kau buat malu di sini. Sebentar leman. Bukan manusia itu, anak binatang itu. Menghujat Kau yang terus binatang. dia. Kalau kayak gini kau yang binatang jadinya. Diam dulu. Jangan turunkan dulu, biar bicara Iya, kami. Diam dulu. Bang Leman, Sampai ini di yang mana nonton dia? banyak jemaat gereja loh. Yang nonton banyak dulu, jemaat Leman. gereja loh. Banyak Jadi jemaat. jangan uruslah agamamu Islam itu. Kami urus agama Kristen. Dulu, Leman. Jangan terus Woi, menghina terus kau. Iya, udah diam. Baik binatang. Diam dulu. Nggak ada Anjing menghina. kau. Nggak ada menghina di sini. Kalau jumpa saja kita kuhu. Oke ya, Leman. Di sini nggak ada menghujat. Bang Juma yang disampaikan semua data yang ada di Alkitab, saya percaya itu karena ada. Saya sudah baca juga beberapa. Literasi tentang Bang Juma juga saya sudah baca beberapa. Cuman ada beberapa ayat yang memang Bang Juma tafsirkan sendiri. Itu sih Bang Juma. Harusnya nggak perlu ditafsirkan sendiri lah. Contohnya bang, yang saya tafsir sendiri yang mana? Sekarang gini, Bang Juma bilang Yesus itu mati terkutuk. Iya. San banget Bang Juma bilang. Paulus yang mengatakan itu kok. Sebentar. Maksud dari ayat itu kan Yesus untuk menggenapi hukum Taurat, Bang, dengan cara menjadi kutuk. Untuk kutuk hukum Taurat itu loh, Bang. Itu loh, bukan orangnya, Bang. Lah, salah sendiri kenapa mengutip kepada dalil Bible, dalil kitabnya Yahudi, Paulus ini, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung. Siapa yang mati digantung di situ, Bang? Yesus. Lah, jadi yang terkutuk siapa? Bukan orangnya, Bang. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya yang dituduh mentafsir
padahal dia yang mentafsir. Paulus yang berkata, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati digantung di atas salib. Pertanyaan saya, yang digantung di situ siapa orangnya? Yesus. Yang dikutuk di situ siapa? Kan ada kalimat awalnya, kutuk hukum Taurat, Bang. Nah sekarang orang Kristen Abang kalau nggak tidak belajar menjalankan filsafat. hukum Torah, orang Kristen kalau tidak menjalankan hukum Torah, terkutuk nggak Kristen? Ya makanya ada 10 hukum Taurat yang kita ikuti. Ya, saya ulang lagi, terkutuk nggak orang Kristen kalau tidak melakukan hukum Taurat? Ya terkutuk lah. Di mana dalilnya Taurat itu untuk Kristen? Ya nggak ada, memang. Ya memang nggak ada. Berarti kalian hanya sebab kasih karunia. Jika memang ada kebenaran di hukum Taurat, Kristus tidak berlaku buat kita. Nah, terus kenapa harus Yesus mati untuk Kristen untuk nebus kutuk Torah? Sedangkan Torah itu hanya untuk Bani Israel. Karena di waktu itu orang-orang Yahudi tidak ada yang sanggup mengikuti hukum Taurat. Terus apa hubungannya dengan orang Kristen gitu loh? Hubungannya Taurat dengan Kristen ini apa? Bagi yang percaya terbebas dari hukum Taurat, Bang. Loh, Hukum Taurat. sekarang memang pernah orang Kristen itu terikat oleh hukum Torah? Ya makanya kita sudah terbebas, Bang. Enggak, sejak kapan terikatnya orang Kristen ke Torah? Ya kalau dia tidak mati di tiang salib ya kita masih terikat, Bang. Di mana hukum Torah untuk Kristen, orang di luar Yahudi itu di mana? Dalilnya bahwa Torah itu untuk non-Yahudi itu di mana? Ya itu pasti ada, Bang, kalau dia nggak mati. Inilah yang saya katakan, kalian itu hanya terlanjur Kristen, kalian itu nggak paham Bible, kalian hanya belajar luarnya saja. Ini tak kasih data nih, sabar dulu. Ulangan 5, dengar. Ulangan 5, Bung, dengarkan. Musa memanggil seluruh orang Israel. Benar, siapa yang dipanggil, orang mana? Harus ada Israel. Dipanggil nggak orang di luar non Israel? Oke. Dari kitab suci, dari kitab suci kami. Nggak ada waktu itu di luar orang Israel, Bang, di sana, Bang. Saya ulang pertanyaan saya nih. Kalian yang Wujud hebat dalam Tuhanmu. memelintir kemudian dan mentafsirkan kitabnya orang. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan yang ada pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Elohim kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita. Tuhan mengikat perjanjian itu kepada nenek moyang Israel saja bukan, apalagi kalian kabar Kristen. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman kepada kamu Bani Israel. Kemudian di dalam Ulangan 33, kita baca Ulangan 33, jelas di sana diterangkan bahwasanya Tuhan memberikan berkat kepada Musa, kepada orang Israel sebelum Musa meninggal. Berkatalah ia, Tuhan datang dari Sinai, terbit kepada Zer, tampak dari pegunungan Paran, datang dari tengah-tengah puluhan ribu orang yang suci. Di sebelah kanannya nampak mereka api yang menyala. Sungguh ia mengasihi umatnya, semua orang yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap suatu dari firmanmu. Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, satu milik bagi jemaat Yakub. Milik jemaat Yakub Torah itu. Mana Kristen, mana? Di mana Kristen bisa masuk di Torah? Ada? Oke, udah. Ya, silakan. Oke. Abang bawa perjanjian lama yang diturunkan kepada Musa. Ya jelas, di situ memang Musa untuk Bani Yahudi, Bang. Jelas. Hukum Torah untuk siapa? Untuk Yahudi. Terus kenapa Yesus harus mati untuk menebus kalian dari hukum Torah? Ya memang tertulis begitu, Bang. Karena kalau Kata dia siapa? Sebentar, kalau dia tidak mati,
ada kemungkinan hukum Taurat itu berlanjut bang untuk semua manusia. Ini bicara kebenaran kok. Gimana ceritanya? Musa telah memerintahkan hukum Taurat kepada kita, suatu milik jemaat Yakub. Ulangan 5. Musa memanggil seluruh orang Israel. Dengarlah hai orang Israel, ketetapan peraturan pada hari ini kuperdengarkan kepadamu, supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan mengikat perjanjian ini dengan kita di Horeb, bukan dengan nenek moyang kita, tetapi dengan kita yang hidup saat ini, yang ada pada hari ini, yang hidup bersama aku dengannya hari ini. Itu kata Musa. Lah, Kristen belum ada di situ. Oke, ini ya bang ya. Jadi kalau menurut Bang Juma, kalau Yesus tidak mati di tiang salib untuk menghilangkan kutuk Taurat, akankah kutuk Taurat itu berhenti sampai situ bang? Hari ini orang yang tidak melakukan perintah Tuhan pasti neraka, dikutuk. Kenapa pula? Hah? Itu abang tahu. Iya, terus kenapa? Kenapa harus dihilangkan hukum Tuhan? Kenapa? Karena memang tidak ada yang sanggup waktu itu bang untuk menjalani semua tradisi Yahudi itu bang. Kadang tidak ada yang sanggup. Padahal perintah Tuhannya itu diturunkan kemudian agar manusia ketika melanggar itu bertobat. Perintah Tuhannya solusi dosa adalah bertobat. Betul. Kita kan mengimani, pribadi saya mengimani untuk itu memang menghilangkan hukum kutuk Taurat. Hukum Taurat itu, dengar dulu, hukum Taurat itu untuk Bani Israel. Ketika ada perintah, contoh, jangan engkau makan babi, itu mengikat siapa? Bani Israel. Kalian orang Kristen kalau mau makan babi haram nggak? Ya enggak, kalau berdasarkan Ya enggak. Terus kenapa harus mati Yesus untuk nebus Torah untuk kalian? Sementara haramnya babi itu bukan untuk kalian. Kalau misalkan kalau Yesus tidak mati dan berangkat ke langit, nggak mungkin bisa ditemuin si Paulus, karena Paulus memang tidak ada pada saat Yesus melakukan pengajaran. Pertanyaan saya, apakah kemudian kematian Yesus? Arom, jangan berdebat sama orang gila, Arom. Diam dulu kau. Itu saya minta tolong, jangan bikin malu apa Kristen. Apa Dia itu kau? orang gila itu, nggak tahu pun dia tipu-tipu saja firman Tuhan. Jadi Tuhan nanti Leman, yang hukum membalas Taurat sama Musa dia. itu apakah untuk Kristen, Leman? Hah? Hukum Nggak Taurat ada Musa itu urusanmu apakah di Kristen itu. Oh, enggak bisa, Sedangkan karena kami Kristen nggak itu mengurusi Islam enggak bisa. Kristen punya amanat agung untuk memurtadkan Jadi kami kalau menjadi saya Kristen. tanya nanti sama kau, Juma, Enggak bisa, Bang. Apa- Kristen itu Juma, agama Syiar dengar, memiliki Juma. kemudian kau yang dengar, Bagaimana kau yang kalau dengar. saya tanya nanti Agama sama Kristen kau? itu memiliki amanat agung untuk Bagaimana mengkristenkan sih- dunia. Agama Kristen memiliki amanat agung untuk mengkristenkan kami. Tapi kami bukan orang bodoh yang begitu saja percaya, paham? Makanya saya bertanya, Bang. makanya dikaji. Karena Bang. agama Kristen itu memiliki amanat agung untuk mengkristenkan dunia. Jadikanlah seluruh dunia menjadi muridku. Betul. Nah, kami nggak mau. Betul. Kami nggak mau. Kami nggak mau. Bang. Kami nggak mau. Makanya kami menantang setiap ada kebohongan-kebohongan yang menurut kami itu tidak benar. Namanya bohong juga pasti tidak benar. Pasti akan kami suarakan. Contoh misalnya seperti yang ini kita bahas. Hukum Torah itu harus dibatalkan dengan matinya Yesus. Emang hukum Torah itu untuk kita? Hah? Memang hukum Torah itu untuk kita? Kenapa harus Yesus mati untuk kita? Hukum Torah itu ya untuk Bani Israel, kaumnya Israel. Ketika Yesus mati untuk menghapus Torah untuk Yahudi, bukan untuk kita. Karena Torah itu milik kepunyaan mereka. Kenapa pula kita harus nyamar-nyamar jadi domba? Pantaslah Yesus berkata kepada muridnya, waspada kepada serigala yang datang pada menyamar domba. Apakah kita yang dimaksud? Karena kita bukan Bani Israel tapi ngaku-ngaku ke sana. Gak ada bang, kita ngaku-ngaku Bani Israel gimana? Terus kenapa kita harus meyakini Yesus mati untuk supaya kita bisa melaksanakan kemudian apa yang tadi dilarang Tuhan sekarang tidak dilarang lagi? Sebentar dulu, apakah Yahudi sekarang makan babi? Kan enggak. Ya terus Apakah Yahudi sekarang menyembah Yesus? Kan enggak.
Ya, berarti mereka nggak percaya agama Kristen. Berarti kita nggak Yahudi-Yahudian dong. Tapi faktanya kalian melegalkan segala sesuatunya berdasarkan dengan matinya Yesus di atas salib untuk menghapus Torah. Di mana Nyambung nggak itu? Yahudinya? Di mana Yahudinya? Lah, justru di situ Anda melegalkan Taurat. Taurat Anda langgar semuanya karena Anda berasa tadinya itu adalah aturan untuk Anda, padahal tak ada hubungannya. Abang bilang kita Sekarang saya tanya, sederhananya begini Bang, Anda makan babi, haram bagi Anda berdasarkan hukum Musa atau tidak? betul berdasarkan hukum Musa. Hah? Hukum Musa itu haram babi untuk Anda? Iya, imamat. Anda memang kaumnya Musa? Yang diterima Musa. Inilah kesalahan kalian. Itu kan perintah Undang-undang untuk orang Malaysia, Bang. Anda anggap undang-undang itu untuk Anda yang adalah orang Indonesia. Kan lucu. Bang Juma, Tuhan sendiri bilang segala firman yang keluar dari mulutnya itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Nggak ada hubungannya itu. Kalau sudah Nggak ada hubungannya. dikeluarkan perintah itu, Enggak. Maksudmu kayak mana? Maksudmu kayak mana? Maumu kayak mana, Arom? apalagi nih? Hah? Kenapa? Kayak mana maksudmu? Udah lakukan Ini untuk Bang dirimu Rob ini sendiri. masih Kristen Bang Arom. Kristen juga dia. Ya, lakukan untuk dirimu sendiri, Arom. Jangan kau sesatkan orang lain. Siapa yang sesatkan? Ya udah, masa kau sampaikanlah ajaranmu. Kenapa? Masa kau Ayo kita, sampaikan. kita diskusi aja, Bung. Jangan marah-marah kayak Jangan kesurupan gitu, diskusi sama Bung. dia. Itu ajaranmu, ajaran penyesatan dan semua yang kau ajarkan itu. Dosa. Mana penyesatan mana, Bung? Tuhan itu sudah ada sebelum ada langit dan bumi. Itu Tuhan yang benar. Betul, Kau Bapak. mempertuhankan sudah ada langit dan bumi. Betul, Bapak. Bukan masalah betul Bapak. Yang penting Tuhan itu tidak terlihat, Ini apa? tidak bisa diukur. Iya, Itu Tuhan yang benar. Apa ini? Betul, Kristen Kau sama kenal saya. Kristen jadinya. betul. Ayo Saya kita jadi. diskusi. Ayo kita diskusi. Kalau ini siapa? Diskusi kamu hanya pengajaran-pengajaran konyol. Untuk apa diskusi pengajaran konyol? Kok pengajaran konyol datang nggak punya? Kau ngomong konyol. Penyesatan itu begitu-begitu. Kenapa Kau kan kau mempercayai ini? masih Yesus Tuhan. Kalau kau bilang aku Yesus bukan penyesatan, Tuhan. mana datanya? Ya datanya, kalau ada data itu berarti, ya itu namanya, kalau ada data namanya penyesatan. Botol. Data nggak punya, ngomong sembarangan. Mana data? Kau ngomong sembarangan. Bebas kok, yang Maha Kuasa juga bebas bisa berbicara. datamu? Kau yang aku. Mana Emang kamu datamu? Tuhan? Mana datamu? Emang kamu Tuhan, Arom? Ini ditonton 3.000 orang. Kau teriak-teriak memojokkan orang, tapi Mau tanpa ditonton data. 10.000 orang, mau 10.000 orang? Emang 10.000 orang yang bikin saya hidup? Iya makanya. Konyol apa? Kau hidup Kau hutan konyol aja yang, kau. yang penting yang menciptakan aku. Lidah kau Kau bilang kesleo aku itu. Konyol kau ini. Kita diskusi pakai data, Kau bahas tadi. secara ilmiah. Akas Leo, itu perkataan manusiamu itu. Kau Ya konyol nggak apa-apa. Kenapa kalau konyol rupanya? Kenapa? Kau kenapa rupanya? Kamu mempertuhankan manusia, kamu ngajari-ngajari perasaan yang paling Loh, benar. kapan saya ngomong? Hah? Kapan? Mau kayak mana? Mau kayak mana? Kapan saya Udah, ngomong? kalau mau kamu mempertuhankan manusia, udah. Kapan saya Lakukan ngomong untuk begitu? dirimu. Gak usah kau bagi-bagi kepada orang. Tanya Kian. Lu apa? Tanya Kian Santang. Kapan saya ngomong mempertuhankan manusia? Tanya Kian Tanya-tanya gini, gak Santang. usah tanya manusia. Aku gak percaya sama manusia. Binatang kau. Gak santang. Mau santang juga. Open cam ayo kita Tonton juga diskusi. saya gak peduli itu. Udah jangan marah-marah. Oke, Bentar, oke, Bang Robi, ayo. bentar ya, mohon maaf bentar. Ini banyak jemaatnya Pak Arom nonton, lu jangan marah-marah Pak Arom sampai nyebut binatang-binatang, nggak boleh itu. Dia nyerocos begitu. Udah bukan manusia lagi. Itu Kita masih pakai Kristen Bang Arom, masih Kristen itu. Nggak peduli saya. Saya kan pakai bahasa manusianya. Pelan-pelan saya ngomong ini. Dia nggak pakai data. Kalau mau diskusi sama saya, ayo. Nah, saya membenarkan data dari Bang Juma. Cuman memang ada beberapa narasi yang memang nggak sependapat. Kan wajarnya. Pembelajaran di Islam sama di Kristen kan beda. Bang Juma bilang bahwa kita Musa itu untuk Yahudi, benar. Kenapa harus dibatalkan untuk Kristen? Ya mungkin aja kalau nggak dibatalkan akan terjadi selamanya itu hukum Taurat. Gitunya yang saya bilang. Oke, saya ibadah sejenak, Saudara Arom. Silakan dilanjut dengan
guru-guru saya yang ada di sini. Sejenak aja saya ibadah dulu ya. Makasih Bang Arom ya. Oke, Lanjut. Gurunda. Thank you. Siap. Ya. Masya Allah, terima kasih Gurunda. Ya, sambil nunggu ini, guru saya dulu lah. Ini ada Pak De Sugi dulu, nggak sopan saya. Pak De, cek. Ya, mohon maaf buat saudara-saudara semua. Mohon maaf. Oh, Arom ini harus dikasih seperti itu. Tidak manis-manis bagikan. diskusi Pak, diskusi. Dari tadi kalimat kami, Pak Robin, kita diskusi dari tadi kalimat-kalimat itu diatur, ditata, bahasa kami ditata. Jadi tidak ada serangan-serangan yang berlebihan, tidak ada yang serang pribadi, kata-kata binatang. Jadi tolong diskusi yang baik ini, yang mengedukasi, jangan dicemari, Pak. Justru dia. Arom ini, makanya suaraku memang seperti ini keras. Ya, tapi pakai data. Keras nggak apa-apa, pakai data. Gak usah pakai data, saya nggak percaya kepada data-data. Itu Semua namanya menyesat. longor. Kau ateis. Longor di mana? 2 Yohanes 1 ayat 7 aja nggak kau percayain. Nah, ngomong longor kau sama aku lagi. Kau Ya. ateis. Data Yesus datang ke dunia sebagai manusia bukan sebagai Tuhan. Itu penyesat. Betul. Kalau belum ada data kau. Betul. Kenapa kau nggak percaya itu? Percaya? Gak usah betul-betul, nggak perlu betul lah mas aku. Nggak perlu betul. Percaya. Salah aja bilang. Percaya. Mana kamu begitu? Percaya? Percaya? Kamu banyak kali ngomong kabar. Percaya? Percaya. Kamu masih sok tahu, lebih tahu kau daripada Tuhan. Nggak usah terus-terus lah, itu perkataan dunia itu. Kenapa? Kau yang kenapa? Kamu dari tadi bikin penyesatan aja kamu dari tadi. Kamu Kristen kan? Jangan seperti itulah, saudaraku. Kau habis pup, cebok dulu. Jangan kalau habis pup, kau jangan ngomong kotor di sini. Di sini harus bertata, berbicara. Nggak usah aku itu perkataan dunia itu. Aku kau cari pembenaran aja kau. Ini gimana ini? Kenapa sih dulu berantem terus? Oh, bininya marah itu. Tuh. Bininya marah. Iya. Ya ada marah bidiku. Dia pup belum cebok. Kan ku bilang. Kamu banyak kali ngomong kamu Arom. Nggak usah seperti ini. 2 Banyak orang-orang pintar sini nggak seperti itu. 2 Yohanes 1. Nggak usah di Yohanes 1. Itu semua tulisan manusia itu. Tulisan manusia. Kamu aja bisa mengetahui setelah kamu lahir. Sebelum kamu lahir. Sebelum kamu lahir, saya sudah mengetahui. Dengar dulu. Oke. Itu perkataan dunia itu. Perkataan manusia itu. Bentar dulu. Oke. Di mute dulu. Ini Nggak usah entar dulu. Sama kau nggak perlu entar dulu. Kau mau masuk. jadi kau bawa data 2 Yohanes 1 nomor 7. Saya bilang saya percaya bahwa Yesus itu sebagai manusia datang. Kalau dia nggak manusia gimana mau dibunuh? Pastilah manusia yang dibunuh. Ayo lawan Pak Robin, buka mute-nya. Nah, Iya. kau yang berkata apa? Perkataan duniamu aja, itu manusiamu aja. Tuh, kan? Ya iya kan, memang iya. Kamu kan bisa mengetahui setelah kamu ada. Sebelum kamu ada, saya udah mengetahui. Tuh. Coba, ingin mana? Secara logika dulu. Yang dukung Pak Aku Robin aja tekan mengetahui 1 teman-teman ya. Yang dukung Pak Robin tekan 1, Ya, yang siap, dukung siap, Arom Bang. tekan Siap, 2 ya. siap. Silakan. Nggak mau saya kalau dia nyerocos mulu gini. Gantian aja. 1 menit. Kau nggak mau ya udah kalau nggak mau. Emang ada yang masak kamu? Aku nggak pernah masak kamu kok. Kenapa jadi kau ngegas begitu sih? Banyak kali berselit lidahnya. Kau ini. Yang polos-polos salah, jujur aja saudaraku. Oke, di data ini ya, saya bawa data. Memang Yesus utusan. Udah itu yang benar. Sebentar. Baru saya senang. Di Ini data kamu sebagai Yohanes. Kristen tapi ngaku-ngaku Kristen. Bentar. Nggak usah Yohanes bawa-bawa gitu. Itu semua. Gimana Kang ini? Kalau Injil yang asli bukan itu. Nggak Oh, tahu Injil yang saya asli gimana. bukan yang ditulis oleh manusia. Injil yang asli yang dilakukan oleh Yesus. Itu Injil asli. Pak Robin, Mana Pak Robin. Yang diperbuat oleh Yesus itu Injil asli. Mana Pak Injil Robin, aslinya? izin, Ya. izin. Tindakan izin. itu asli. Izin Bang Arom, Ya, silakan, Pak Robin silakan. izin. Izin Pak Robin, mohon maaf. Gantian ngomongnya ya, gantian. Biar Bang Arom dulu ngomong, nanti Pak Robin Ya. ngomong ya. Oke. Ya kalau seperti ini nggak perlu. Dia nanti masuk pengajaran dunia. Kalau mengajar orang dunianya, Allah silakan lah. Silakan aku dengar. Coba Pak Robin, saya Dia pengen memasuki tahu dari pengajaran Pak dunia Robin. untuk pengajar ilahi. Ya, coba saya pengen tahu Pak Robin. Paulus itu anak siapa Pak Robin? Anak setan itu, anak iblis. Wah, Ini parah nih. Aduh. Apa dia mengajarkan Yesus sebagai Tuhan? Orang yang mengajarkan Yesus sebagai Tuhan, sementara Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan aku adalah Tuhan.
Itu siapa yang mengajarkan seperti itu? Aku adalah Tuhan. Dajjal, iblis. Ini saya suka kayak gini, kalian berantem saya suka. Pak Robin, gas lagi, si Arom ini sesat Pak Robin nih. Sesat si Arom ini. Makanya dari tadi dia saya lihat dengar, saya mendengar di bawah dari tadi. Kalau dia berbahasa jujur nggak apa-apa, saya nggak bakal masuk. Dari tadi kebohongan terus dia bikin dengan kepintaran dunianya. Sementara kan saudara-saudara Muslim kan nggak bisa ditipu. Harus memiliki iman yang teguh. Orang-orang Muslim cerdas ya. Itu semua Robin. kebohongan semua. Yang benar itu adalah sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada, itu yang benar. Jangan sesudah ada langit dan bumi. Yesus kan sesudah ada langit dan bumi baru ada. Pak Robin, terus itu anak Maria siapa Pak Robin? Anak Maria. Gimana? Anak Maria itu siapa? Anak Maria adalah manusia. Bukan Tuhan. Anak Maria nggak punya anak. Bukan. Terus itu yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Manusia atau siapa? Orang mania belum nikah kok. Ya, itu yang mati terkutuk di kayu Gimana? salib itu siapa? Yang mati terkutuk di kayu salib itu setan atau siapa? Itu siapa? Itu iblis. Iblis. Setan iblis. Ya. Makanya upah dosa adalah maut. Yang membuat dosa kan iblis. Karena Tuhan nggak pernah disalib. Tuhan tidak pernah disalib. Tuhan nggak pernah mati. Itu iman saya. Iya. Tapi kalau iblis ya mati. Aduh, Jarom kalah. Udah belum dia ngomong itu kan? Udah. Saya bantah. Udah. Oke, kalau udah sebentar ya Pak Robin. Dari tadi berselit lidah. Ngomong yang jujur aja. Ya, saya percaya Yesus itu adalah utusan. Kalau utusan saya percaya. Nggak lengkap iman saya kalau nggak percaya dia utusan yang mulia. Maka dikatakan akulah jalan kebenaran dan hidup, benar. Tapi saya lebih mempercaya yang memberikan dia jalan. Siapa? Yaitu Bapa. Nah itulah yang saya imanin. Wah, ini Bukan banyak jalannya, orang Kristen di yang bawah yang bukan jalannya. nurunin Pak Robin nih. Aduh, gimana ini? Gak apa-apa, sama seperti Yesus. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, apa dihujat apa enggak? Apa disayang-sayang? Tidak, dihujat. Maka dikatakan dia kemasukan roh berjebul, itulah kebenaran. Udah belum? Saya tetap mencetak kebenaran. Kebenaran saya percaya apa? Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia sebagai manusia. Titik. Ini hostnya nggak Itu usah. dalilnya. Dia Wah, Yohanes 1 ayat 7. Pak Robin, Saya jadi biar paksakan. gantian. Pak Saya Robin, percaya. Saya izin. mempercayai Tuhan. Izin Pak Robin, biar gantian Pak Arom dulu yang ngomong. Nanti gilirannya Pak Robin yang ngomong. Silakan. Oke, kan kita ngomong berdasarkan data ya Pak Robin ya. Yang bilang nggak mengakui Yesus datang sebagai manusia siapa? Kita semua mengakui Pak Robin. Yang bilang kita nggak mempercayai sang sumber siapa? Kita mengakui sang sumber Pak Robin. Oke, clear ya Pak Robin ya. Jadi nggak ada yang menyesatkan, cuman literasimu yang kurang. Oke, jadi gini Pak Robin. Pak Robin bilang manusia yang lahir dari Bunda Maria. Ternyata Pak Robin bilang sendiri Bunda Maria tidak pernah melahirkan anak. Itu lucu, konyol, keluar dari histori atau dari konteks. Kamu beli bilang Tuhan kamu berarti. Hah? Konteks apa? Kamu data aja kamu nggak percaya kamu. Hah? 2 Yohanes 1 aja 7 juga berani percaya kamu. Itu udah pakai data. Kamu berbicara data sama saya. Buang datamu itu. Banyak kali tadi data. Tapi nggak kau percaya datamu sendiri. Tadi saya Justru kau udah tantang. jawab. Nggak usah kau berbicara data lah. Nggak usah kau pakai ajaran duniamu. Jadi saya suruh diam ini. Ya Nggak usah udah. gimana, nggak usah kau pakai. Aku sudah mengetahui sebelum kau ada. Itu aja intinya. Aku sudah mengetahui sebelum ada langit dan bumi. Aku sudah memiliki Tuhan sebelum ada langit dan bumi. Bapak udah tua. Kamu setelah ada langit dan bumi baru memiliki Tuhan. Coba Bapak. Bagaimana itu, coba bandingkan secara akal sehat. Lebih tinggi mana? Tuhan yang sebelum ada langit dan bumi apa Tuhan yang sesudah ada langit dan bumi? Gini. Kamu ini Robin. bikin kepintaran dari sana, kali panjang kali lebar, lebar kali panjang. Gini, Masukkan kepada saudara-saudara yang mana yang bisa kau makan, kau makan. Pak Mana yang Robin bisa kau ini makan. lucu, Pak Robin ini. Sebentar. Kau lucu-lucu, mau lucu mau apa-apalah. Gini.
Kalau sama Pak Robin ini sih nggak bisa. Santai aja. Saudaraku nggak bakal bisa memakan orang ini. Nggak bisa terajak. Ada keputaranmu, pakai aja sendiri. Di sini kita nggak nyari menang kalah, Pak Robin. Ya, Kita kalau ada diskusi. kepintaranmu, ada pengetahuanmu, pergunakan aja sendiri. Arom, kalau ada kepintaranmu, pergunakan sendiri. Biarkan hubunganmu sendiri dengan lemah pencipta. Jangan kau ini ke sama orang lain. Jangan pernah kau curigai orang lain. Jangan pernah kau atur orang lain. Kau siapa ngatur? Itu aja. Tidak perlu kau sampaikan di sini. Kau siapa ngatur? Apalagi saya. Kau siapa? Ya, aku bukan ngatur. Makanya kau, karena kau yang ngatur aku. Kenapa kau masuk ke sini? Kenapa kau sampaikan itu kepada saya? Kenapa kau ajari saya? Berarti kau yang atur saya. Kau yang atur saya kau. Kamu timpakan itu perkataan menurut saya. Apa lagi kau bilang? Ya, Udah kau yang udah. atur saya. Ya, Pak Robin, udah. Oke. Makasih. Yuk. Siap, Pak Robin, Iya, mantap, udah, Pak Robin. udah. Saya selalu buat Opung ya, Opung. Saya selalu di sana ya, Pung. Iya. Iya, siap. Ya, makasih banyak, Pak Robin. Sesat kau Robin, sesat kau saksi Jehovah ini. Loh, ini kok Pak Robin Jangan jadi diserang begitu. sama para Kristen ini, Pak Robin. Jangan begitu, Bang. Apa-apa, memang iya saya harus diserang. Saya mau seperti Yesus. Lawan, Pak Diserang Robin, oleh lawan. orang Yahudi. Mereka menyerang Pak Saya Robin mau barusan. seperti itu. Saya dengar, Pak Robin. Bentar. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ah, Saya mau seperti orang seperti Yesus. Ya. Sekali Yesus tetap Yesus. Iya. Tapi menjadi utusan. Ya. Ya. Dia dikatakan dihujat. Dia katakan dia banyak kemasukan roh bejebul. Saya ingin seperti itu. Apa-apa Kristen ini. Iya, kan Yesus kan dikatakan orang Yahudi. Iya. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran, makanya Muslim itu nggak lengkap imannya kalau nggak mempercaya bahwa Yesus atau Isa Al-Masih itu sebagai utusan. Utusan. Nggak lengkap Iya. iman daripada. Tapi kenapa di sama Justru Kristen itu dimuliakan dituhankan, Pak Robin? Masa Kristen dihina? Iya. Iya. Masa jadi Kristen yang menghina Yesus? Iya, menghina. Ngeri saya lihatnya. Ngeri. Ya udah ya. Turunkan host itu, wah, emang Robin sesat itu nggak usah kok jadi kalian. Sebentar, Wei. Coba ditanya dulu Pak Robin. Pak Robin, Sesat. kata orang Kristen Apa sesat sebenarnya katanya Pak kepada Robin. Yesus. Yesus sesat. Yesus kemasukan roh bejebul katanya. Ini. Makanya Yesus pancing. Udah kelihatan kan? Nah ini yang diperkatakan kepada Yesus oleh orang Yahudi. Kelihatan kan aslinya? Kenapa? Kalau orang benar, orang dari tadi saya pernah menghina enggak kan? Nah ini contoh. Coba saya tanya dulu Pak Robin izin saya tanya dulu. Silakan Pak. Menurut Pak Robin, kan menurut Bang Arom sama Bang Weli yang mati terkutuk Menurut di kayu saya Pak. salib. Menurut saya. Iya, menurut Tuhan. Menurut yang Tuhan, Maha Pak Kuasa Robin. Pak. Menurut yang Iya, Maha Kuasa. benar. Kan menurut mereka itu yang mati terkutuk itu Tuhan katanya ya, yang menebus dosanya. Menurut Tuhan, Tuhannya Pak Robin, yang mati terkutuk di kayu salib itu siapa? Iblis Pak, iblis. Iblis, tepuk tangan, iblis. Menurut Pak Robin iblis. Ya, Silakan. upah dosa adalah maut. Borat deh, borat do si William, borat asli borat si William. Nah, udah basa-basa dia. Ngomong aku borat katanya, monyet. Nah inilah kan. Monyet dia. Bagaimana kebenaran seperti ini? Iya, monyet saya dikatakan. Tidak apa-apa. Saya berbahasa-bahasa ibana. Tolak luak makatai si Faile hodoh luak. Nah, katanya malukan aku. Karena ini yang dikatakan oleh kepada Yesus. Dikatakan ketika Yesus menyampaikan kebenaran kepada orang Yahudi, apa dikatakan kepada mereka? Orang Yahudi, kau kemasukan roh bejebul katanya kepada Yesus. Coba kebenaran yang disampaikan oleh Yesus. Tapi dikatakan sama seperti ini. Inilah. Udah, Ya, hati-hati saudaraku. Makanya jangan terjebak. Jangan terjebak kepada iblis yang menyerupai malaikat. Jangan terjebak. Kalau saya nggak bakal terjebak lagi, saudara. Banyak sekarang iblis menyerupai malaikat. Banyak sekali. Oke, gitu Bang Pak Santang. Siap Pak Robin, siap. Kalau ada Sehat selalu Pak Robin yang ya. ini, ya siap Pak. Terima kasih. Mohon maaf buat semua saudaraku. Ya, ada perkataan yang kurang lebihnya salah. Ya termasuk juga buat saudaraku Kristen, saya minta maaf sebesar-besarnya. Ya, ini perlu berkatalah jujur dari hati kalbu yang dalam. Ya, karena itulah yang perlu kita bertanggung jawab nanti kepada Maha Pencipta. Jangan pernah kita bohong-bohongi sesama manusia. Memang benar, Yesus adalah utusan. Dan itu suatu fakta. Karena Yesus itu belum ada sebelum langit
bumi? Ada. Nah, apakah dia jadi Tuhan yang benar itu sebelum ada langit dan bumi itu baru Tuhan, itu baru Allah, itu baru Bapa. Tapi setelah ada dunia ini baru ada Tuhan, itu keliru, itu kepalsuan. Mantap, mantap, keren Pak Robin. Ya, Ya, semoga banyak Tuhan tidak orang-orang akan Kristen pernah yang sampai mengikuti Pak kapan Robin, pun ya. Tuhan tidak akan pernah kita bisa ukur. Iya. Betul. Ya, semoga banyak orang-orang Kristen yang mengikuti jejak Pak Robin ya, Pak Robin. Amin Pak, amin. Apapun saya akan tetap ya teguh karena itulah iman yang diajarkan oleh Maha Pencipta kepada saya. Kau percaya kepadaku sekalipun itu ada di dalam Ibrani 11. Berbahagialah bagi engkau yang tidak melihat, tapi nggak pernah itu berbicara data dari si Arom, tapi nggak dipercayai. Berbahagialah bagi orang yang tidak melihat melainkan percaya. Itu iman yang sesungguhnya. Iya. Kita nggak pernah melihat Tuhan, tapi kita percaya. Nah itu iman yang asli. Lakukan itu, jangan hanya berkata ini kan panjang kali lebar. Oh, Pak Robin sinyalnya kena langsung. Kena sinyal Pak Robinnya kena. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akang, Bang Waalaikumsalam Bos, warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda, Ustadz, Pak Desugi, Bang Ya, Kores. oke Pak Robin, mungkin sinyal Pak Robin lagi jelek ya Pak Robin. Izin saya turunkan dulu ya. Bagaimana Muslim? Apa pernah saudara kita sebelum ada langit dan bumi Tuhan sudah ada. Ya. Iya. Sinyalnya jelek, Pak Robin sinyal jelek. Dia diisi borong-borong, sinyalnya jelek dia. Tuh kan kepental sendiri kan. Oke. Aduh, kalian berantem saya senang loh, Aron. Saya bahagia. Ini kan diskusi sama Bang Juma tadi. Ya Bang Jumanya lagi sholat kan, lagi Iya. ibadah. Nanti tunggu Bang Juma ya. Dia kan agak geser sedikit otaknya. Nggak boleh orang ngomong. Gimana ceritanya? Iya. Aduh. Ya lanjutan. Enggak, yang saya bingung dari tadi malah datang Pak Robin nyerang Arom, datang satu hotel nyerang Pak Robin. Ini kayak mana teman-teman, masa nggak bisa bersatu dulu? Tapi oke lah ya. Cuman gini, saya yakin tadi juga sambil nunggu guru kami ya, tadi juga sudah disampaikan oleh guru kami ketika Al-Quran menyebutkan bahwa dia yang akan datang itu, Al-Quran nih surah As-Saff ayat 6, bahwa Rasul yang akan datang itu ismuhu Ahmad, kan gitu Bang Arom. Nah Bang Arom, tadi maaf kalau ini sekiranya pengulangan, cuman saya ingat bahwa Al-Quran ketika menyebutkan ismuhu Ahmad itu merujuk kepada namanya isim tafdil, artinya sebuah nama yang paling unggul di antara yang lain. Jadi orangnya disebut Muhammad, maka ketika itu Rasulullah dinamai Muhammad. Nubuatannya adalah nama itu nama yang akan paling terpuji, artinya. Maksudnya yang terpuji, yang paling terpuji, nanti namanya Muhammad, gitu Bang Arom. Nah jadi maka jadi lakob juga Ahmad ini untuk nama Muhammad. Tempatku adzan asar, saya izin mute dulu. Ya silakan Bang Arom. Tadi menurut Pak Robin yang mati terkutuk itu ya Pak Rom ya, itu Kristen dia Kristen, seorang pengajar juga dia. Dibuka mic-nya Pak Rom. Kores, Bunda Rahma, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Haji, syukron, Pak Haji. warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Pak Haji. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nggak wabarakatuh. turun, Pak Arum. Tadi saya tertarik sebenarnya ingin mengomentari masalah ini ya.
Yohanes 14 ayat 6 itu. Bentar Bang Darel, bisa di mute dulu Bang Darel. Darel, mute dulu Darel. Oi. Di mute dulu Bang, di mute dulu Bang. Apa? Berisik Bang. Di mute dulu, di mute dulu. Berisik. Iya. Jadi orang-orang Kristen ini mengatakan Yesus itu hanya satu-satunya jalan. Sehingga hanya Yesuslah yang layak jadi Tuhan, kan begitu. Padahal kalau kita lihat ya, kita cermati, semua nabi itu jalan. Walaupun tidak harus mengatakan akulah jalan. Tapi untuk mengatakan hal itu bisa dengan cara yang lain. Contohnya, Nuh itu jalan. Zamannya Nuh, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nuh. Ya, siapapun yang tidak naik ke bahtera Nuh, itu termasuk orang-orang yang sesat. Orang-orang yang naik ke bahtera Nuh, inilah orang-orang yang beriman. Itulah yang nanti akan sampai kepada Tuhan. Demikian juga zamannya Musa. Orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Musa. Bahkan Yesus, kalau dia tidak mengikuti Musa, dia masuk neraka. Ini sesuai ucapan Yesus sendiri loh. Di dalam Matius 5 ayat 17 sampai ayat 20 itu. Bahkan Yesus mengatakan, barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat, kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan mendapatkan kerajaan terendah dari dalam kerajaan surga. Nah, cuma nabi-nabi terdahulu itu sifatnya lokal. Termasuk Yesus lokal. Dakwah Yesus hanya kisaran Palestina. Tidak sampai kisaran Medan. Tidak sampai. Ya hanya kisaran Palestina sendiri. Sesuai apa yang dikatakan Yesus. Aku diutus hanya untuk domba yang hilang dari Israel. Kata hanya, ini tidak bisa dimaknai bisa untuk semua. Nggak bisa. Hanya itu khusus. Nah, zamannya Nabi Muhammad, orang tidak akan sampai kepada Tuhan kalau tidak melalui Nabi Muhammad. Bahkan lebih tegas lagi Nabi Muhammad mengatakan, seandainya Musa dan Isa hidup di antara kalian saat ini, tetapi dia tidak mengikutiku, dia termasuk orang sesat. Musa langsung dipegang, Yesus langsung dipegang, Nabi Isa. Ya, jadi Yesus berkata, aku jalan kebenaran dan hidup, orang tidak akan sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu benar di zamannya Yesus. Ya, tentu ucapan itu hanya untuk orang Israel saja, karena memang Yesus diutus hanya untuk orang Israel, begitu. Lanjut, Bang Darel, apa mau komentar? Ya, Bang Darel, silakan Bang Darel. Oh, halo. Jadi sangat salah kesimpulan Sugi mengatakan jika Yesus tidak mengikuti hukum Taurat, maka Yesus masuk neraka. Oh, salah lah. Nah, itu yang pertama. Ayatnya Kenapa? Sertakan ayatnya, Bang. Ya, kenapa? Karena Yesus sendiri kan itu bekerja, dia itu pada hari Sabat itu dia memetik gandum. Jadi di situ sebenarnya Yesus sudah tidak lagi habis itu Yesus itu menyembuhkan orang sakit di bait suci itu pada hari Sabat itu. Jadi sebenarnya kalau ditanya orang Yahudi, kenapa kau salibkan? Apa salah Yesus itu? Apakah Yesus salahnya apa? Oh, Yesus itu bukan udah salah, dia membatalkan hukum Taurat. Coba tanya siapa si siapa tuh, si Yahudi itu yang sering naik komal itu, si Demian ya, si Damian. Itu Yesus katanya dituduh orang Yahudi memetik gandum di hari Sabat itu dengan menyembuhkan orang sakit, menyembuhkan orang apa itu ya? Orang bungkuk itu. Jadi jangan dibilang Yesus masuk neraka, itu kesimpulan Anda. Anda kan menyimpulkan kitab orang. Gitu. Udah. Jadi, ketika Yesus memetik gandum, ini bukan maksud Yesus itu untuk mengingkari hukum Taurat. Tidak.
atau untuk membatalkan hukum Taurat, tidak. Tapi ada kepentingan yang lebih penting daripada hari Sabat, yaitu menyelamatkan orang. Sebenarnya seperti itu. Makanya Yesus itu mengumpamakan pada zamannya Daud itu, coba ya. Itu tertulis di dalam Matius 12, ingat saya. Matius 12. Nomor 5. Matius 12 nomor 5 ya. Nah, oke ya. Kita tengok nih bantahan Yesus nanti. Atau tidakkah tahu kamu baca dalam kitab Taurat kamu bahwa pada hari Sabat imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kuhendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Nah itu dia, benar yang saya katakan. Itu bukan pengingkaran terhadap hukum Taurat. Tetapi ada yang lebih penting, yaitu menolong orang. Bentar bang, saya belum selesai bang. Nah kemudian di dalam Matius 5 itu tadi ayat ke-18, barang siapa ini ya tentu semua orang, ya termasuk Yesus. Barang siapa menghilangkan satu titik dari hukum Taurat kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menduduki kerajaan terendah dari dalam kerajaan sorga. Apa Yesus mau berbohong tentang ayat ini? Tentu tidak. Ya, jadi jangan diartikan bahwa ketika Yesus memetik gandum pengingkaran terhadap hukum Taurat, tidak. Ada yang lebih penting daripada memuliakan hari Sabat itu. Begitu maksudnya. Lanjut. Jadi di situ dikatakan dengan jelas, anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya itu anak manusia ini kan Yesusnya, maksudnya bahwa Yesuslah yang Yesus itu Tuhan atas hukum Taurat itu. Jadi kalau dibilang tadi ada lagi narasinya itu ya. Ada yang lebih besar daripada bait Allah, kata bait Allah. Siapa yang lebih besar itu? Yesus. Sebenarnya gini ya Sugi. Bait Allah itu zaman Yahudi itu dia tembok-tembok batu. Jadi dia itu yang bisa masuk ruang Maha Kudus itu hanya orang Lewi. Di barisan kedua bertahap di ada 3 ruang itu pelatarannya. Disitulah Yesus membolak-balikkan pedagang itu. Ada dia ruang kedua, aku lupa namanya, ruang suci itu bisa imam-imam apa aja bisa. Tapi ada satu ruang Maha Kudus. Jadi di bait Allah inilah Allah berdiam. Di bait Allah inilah tempat Allah berdiam di dunia ini. Tetapi setelah kedatangan Yesus, bait Allah itu bukan lagi batu-batu tembok itu, batu yang bersusun itu. Bait Allah itu adalah jasmaniah Yesus itulah, disitulah Allah berdiam. Maka dikatakan, tetapi ada yang lebih besar dari bait Allah. Maksudnya Yesus itu, akulah yang lebih besar dari bait Allah itu. Akulah sekarang bait Allah. Jadi sehingga dia pun mengatakan anak manusia Tuhan pada hari Sabat. Itu mengartikan akulah Tuhan daripada hukum Taurat itu semuanya. Akulah bait Allah yang sejati itu. Yesus itulah bait Allah yang sejati. Kalau bait Allah yang batu-batu itu kan rontoknya itu bisa dihancurkan di zaman kerajaan Asyur, hancurnya bait Allah itu. Tapi bait Allah yang sejati diperbaharui lagi ya. Makanya pada saat kematian Yesus, tirai bait Allah terkoyak. Artinya udah nggak ada lagi, nggak itu lagi bait Allah. Bait Allah sejati adalah Yesus itu. Oke bang, nggak usah diulang-ulang. Jadi Anda mengatakan bahwa ada yang lebih besar dari bait Allah yaitu Yesus. Anda salah. Kau baca ayat selanjutnya. Yang lebih besar dari bait Allah adalah belas kasihan. Coba kau baca itu ayat selanjutnya itu. Ya, aku berkata kepadamu di sini ada yang lebih besar, yang melebihi bait Allah. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, yang kukehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang-orang yang tidak bersalah. Jadi yang lebih daripada bait Allah itu ya belas kasihan itu. Makanya Yesus itu ya mengesampingkan di hari Sabat. Salah arti kau Sugi. Ayatnya ini saya nggak menafsir loh.
Kau baca ayatnya baik-baik. Di ayat 7 itu kau baca. Kemudian mengenai Tuhan hari Tidak Sabat. begitu menafsirkan ayat itu, salah. Coba kita baca baik-baik ya. Aku berkata kepadamu di sini ada yang yang melebihi bait Allah. Coba ayat 7. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, ayat 6 ya maksudnya, yang kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Yang dikehendaki belas hanya belas kasihan. Yang dikehendaki Yesus itu adalah belas kasihan. Nah iya, belas manusia. kasihan itu melebihi daripada bait Allah. Salah, Begitu bait loh. Allah itu ada bait baru lebih besar dari bait Allah itu. Siapakah baitnya itu? Oke. Gini Sugi, Anda tadi ngomong nggak saya salah. Bentar. Anda tadi ngomong nggak saya salah. Nah, sekarang coba lah sinkronkan lah. Gantian. Oke, makanya diem dulu. Jangan kau salah dulu. Kemudian mengenai anak manusia adalah Tuhan. Di situ bukan berarti dia adalah Tuhan, bukan. Artinya dia adalah perwakilan dari Tuhan untuk melaksanakan hari Sabat itu. Siapapun yang mewakili Tuhan maka disebut Tuhan. Jadi oke. Jadi begini dia. Yesus itu adalah kepenuhan jasmaniah Allah. Itu sudah ada ayatnya itu ya. Nah, di dalam tubuh roh jasmaniah Yesus itulah berdiam keilahian. Tidak lagi Allah berdiam di bait suci itu, di bait di ruang Maha Kudus itu, enggak situ lagi Allah, tetapi Allah mengambil tempat baru, yaitu tubuh Kristuslah bait Allah yang baru. Begitu. Robin lagi, Darel. Halo Darel. Oi. Kau tahu kisah tentang Rasul Paulus, Darel? Awal dia jumpa dengan Yesus Kristus. Lanjut. Yang kau tahu apa, Darel? Lanjutlah, taunya aku. Bentar izin, Tad, monitor nggak Tad? Ustad. Ya, yang kau tahu, aku monitor. Saya mau sholat dulu ya. Kita sama-sama tahu, terangkan saja apa yang ingin kau sampaikan. Iya, aku tanya. Itu kan dia ketemu Yesus Kristus. Di padang gurun. Jalanan ke Damaskus. Ada ini kan? Ada pengikutnya. Terpental aku tadi ya? Ada pengikutnya kan, Darel? Iya, Pak De, kepental. Ya, lanjut. Biar Pak Aron sama Darel dulu, lanjut. Oke, jadi menurutmu pengikutnya itu mendengarkan nggak pada saat Yesus ngomong ke Paulus? Ada didengarkannya, ada dilihatnya cahaya itu. Coba lihat kelanjutan ayat itu. Oke, ayat mana, Darel? Ayat Kisah Para Rasul itu. Kisah Para Rasul berapa? Coba lah cari dulu. Oke, kau buka dulu Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Kau baca dulu itu. Bacakan aja, aku lagi di jalan ini. Nggak masalah, kita simak. Kalau diskusi begitu. Oke, yaudah aku baca aja. Kan kau bilang bahwa pengikutnya kan mendengarkan ya. Ya, Darel. Ya, Darel. Iya. Oke, di sini Darel. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya, tapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar, Darel. Oh, coba lihat di pada saat peristiwa itu ada nggak yang mendengar situ? Coba kau dengar dulu peristiwa itu. Ini peristiwanya. Di mana itu, di mana? Di Kisah Para Rasul 22 ayat 9. Dan mereka yang menyertai aku memang melihat cahaya itu. Memang melihat cahaya. Tapi suara yang berkata kepadaku tidak mereka dengar. Ya, tapi dilihatnya cahaya itu ya. Betul. Menurutmu didengar atau tidak suaranya? Oh, berarti hanya cahaya saja. Oke, tapi di Kisah Para Rasul 7 ayat 9, coba kau buka.
Iya. Soalnya Kebalik Bang Arom. Pak Kisah Para Rasul 9 ayat 7 kau Kisah balik. Para Rasul 9 ayat 7. Yang udah Katanya- mualafnya ke warung. Belum, katanya mereka mendengar katanya. Maka termangu-mangulah teman-teman seperjalanannya karena mereka memang mendengar suara itu, tapi tidak melihat cahayanya. Ya. Jadi yang benar yang mana kisahnya ini, Darel? Yang benar yang tertulis itu. Tertulis dua-duanya. Ada yang tidak mendengar, ada yang mendengar. Ada yang berarti ada yang lihat cahaya tapi tidak mendengar, ada yang mendengar gitu kan? Iya, jadi yang benar yang mana ayatnya? Ikuti yang tergantung siapa si pembacanya, itu berarti yang mendengar dan melihat ada cahayanya, ada suaranya. Gimana enggak? Sebentar dulu. Sekarang Sebentar, begini saja. Sebentar, Pak Sugi. Pemaknaan ayat itunya itu. Iya, Sama seperti gini dia. Gini ya. Gini. Darel, Sebenarnya karena kau kan nggak baca, kau kan nggak di situ nggak baca. Kau minta bacain. Ketika sekarang tujuanmu, maksudmu kayak mana? Apakah kau mau menyatakan bahwa Yesus itu palsu? Bukan, kutanya kisahnya yang benar yang mana? Aku nanya doang. Kisahnya yang benar, yang pasti peristiwa itu terjadi. Betul. Tapi kok jadi nggak mau kau percaya X dan Y itu tergantung si pembacanya ya. Memang itu tertulis. iya betul. Maksudku kita kalau kita ceritakan ada orang nanya, cerita yang kita bawa kisah para rasul yang berapa nih? Bawakan aja kisah peristiwa itu. Yang mana? Yang 9 ayat 7 atau yang 22 ayat ini? Ayat 9. Yang mana aja bisa dibawa itu. Kok yang sekarang tujuanmu apa? Kenapa peristiwa itu benar terjadi? Ada cahaya. Betul. Ada ayat. Apa yang ingin kau sampaikan? Iya, aku nanya aja. Kan ini orang awam nih mereka nih. Kan mereka orang awam nanya nih. Kau tahu nggak kisah Paulus yang ketemu Yesus? Tahu. Yang mana yang mau kita bawa kisahnya nih? Kisah para rasul 9 ayat 7. Kisah peristiwa itu. Di mana? Yang mana? Soalnya yang 9 ayat 7 itu kan mereka mendengar suaranya, pengikutnya. Tapi kisah para rasul 22 ayat 9 katanya yang pengikutnya nggak mendengar. Yang mana ini yang kita bawa? Kisah para rasul 9 lah bawakan kalau kau nggak yakin dengan yang apa itu, yang nomor 22 itu. Nah, jadi ku buang yang 9 ayat 7 ini. Ngapa ikut ada apa aku suruh kau buang? Kalau kau nggak percaya itu nggak usah. Kalau kau nggak yakin itu bawa aja yang si 9 itu. Kau yakin nggak? Yakin. Kalau kau tanya aku, pribadiku ya, aku yakin peristiwa itu cahaya itu dilihat sama pengawalnya itu dan mendengar suaranya pun kemungkinan mereka mendengar juga menurut aku. Berarti kisah para rasul 9 ayat 7 ini nggak usah dibawa lah ya. Jadi kisah para rasul 9 ayat 7 itu nggak usah dibawa lah ya, karena katanya teman-temannya itu mendengar suara, makanya aku tapi bilang nggak ngelihat cahaya. Nggak melihat. Bawakanlah yang kau yakini. Kan tergantung subjektifmu. Oke Darel. Thank you Darel. Iya. Loh, mana pada Sugi? Aku bilang, jangan-jangan kebentar, aku nggak nyimak. Oh, udah diundang tuh. Pak D naik. Sebenarnya gini ya, Ustadz Alif dan yang lainnya tadi diskusi sama Bang Juma itu bukan saya membenarkan ajaran umat Kristen gitu loh. Tapi kalau menyembah manusia ya saya juga nggak membenarkan itu gitu ya. Karena saya pun menyembah Bapak ya. Jadi itu hanya sekedar diskusi, saya berdasarkan data aja gitu. Tuh siap dipahami. Itu kan diskusi by data, tidak bawa doktrin kan gitu ya, tidak bawa kepentingan. Jadi ya silakan yang menyimak itu yang menemukan atau yang menilai kan gitu.
Kalau saya sih data-data itu sudah paham sebenarnya bahwa Yesus memang bukan Tuhan, utusan. Bahwa yang datang ke Paulus itu bukan Bapa. Datang ke Paulus bukan Bapa, bukan Yesus maksudnya. Halo? Ya, ini yang baru naik. Profil cewek, silakan dari Kristen. Darel sudah pingsan. Sama, aku juga bingung. Ini kok sesama Kristen kayak begini ya? Ya. Aku jadi bingung. Enggak, halo, sesama Kristen gak ada masalah. Sekarang begini, kan kawan gini ya. Sabar dulu Darel, gacor banget kau ini. Orang baru, sabar dulu. Orang baru mau mulai bicara. Sabar, tahan. Dia menyampaikan dulu. Nanti kalau sudah dapat poinnya baru diluruskan, baru ditanggapi gitu. Nggak sabaran kali kau. Ya, silakan. Apa yang mau disampaikan? Kalau untuk nyampein sih nggak ada, cuman aku bingung aja kenapa sesama kita, maksudku sesama Kristen ini bertengkar gitu loh. Aku nyimak aja deh bang, aku nyimak aja. Tuh kan, jadi pola Darel tuh begitu, bikin orang untuk takut berbicara. Jadi jangan dibiasakan lah membawa kebiasaan kamu kalau lagi di gereja bahwa pokoknya percaya imani nggak boleh. Ya ini ranah diskusi, kita baik-baik di sini. Aku pikir yang ngomong ini Islam, jadi rupanya Kristen. Ya makanya sabar. Nggak usah guru busuk. Jadi saksi, nggak ada masalah di kekristenan. Nah ini contoh misal Pak Arom ini kan dia tahu sendiri kan, tadi dikatakan juga di bawah itu jemaatnya itu kan banyak yang menyimak, artinya dia menyimak berdasarkan data dan kebenaran kan gitu. Jadi biarkan orang itu menilai, ini data, ini diskusi kan gitu. Nah silakan orang yang menilai, yang menyimak tuh, jadi jangan dipaksakan gitu. Nah oke, ini sebentar Pak De sudah kembali monitor. Lanjut dulu aja Ustadz. Silakan lanjut. Oke. Baik. Nah, selanjutnya yang maaf ini Mbak Emilius ya. Sudah cukup, ada yang mau ditanggapi? Apa bingung? Masih bingung? Masih bingung sih tadi. Kalau nggak salah tadi Bang ini Arom namanya apa? Kristen ya? Bang Aron ini pendeta, dia pendeta Protestan. Kenapa tadi aku kalau nggak salah dengar kenapa Pak Pendeta bilang ini apa? Kalau Yesus tuh bukan Tuhan. Ya, silakan dijawab Bang Aron. Gimana? Sorry. Maaf Pak, tadi kalau nggak salah nih, aku dengar kalau